karena pertentangan semacam inilah akhirnya diputuskan. Syekh Siti Jenar disingkirkan saja. Karena muridnya semakin banyak. Dan kebanyakan mereka itu tidak begitu acuh kepada Demak. Karena memang para murid Siti Jenar ini lebih ke tasawuf, lebih ke ruhaniyah. Mereka kurang ke politik, mereka kurang minat. Ketika Demak butuh bala tentara untuk jihad, mereka moh. Nah, Demak sekarang para wali bilang, lah kamu cari santri untuk apa? Siti Jenar itu. Jadi semacam ini bukannya malah membantu perkembangan kerajaan Islam, bukan membantu penyebaran Islam secara masif, ini malah mengganjal. Apalagi ketika berhubungan dekat dengan Ki Ageng Pengging. Maka akhirnya dengan berbagai musyawarah yang berkali-kali dirundingkan dengan benar, maka akhirnya diputuskan Siti Jenar harus disingkirkan. Itu disingkirkan kalau menurut Bapak Cirebon itu di Kisos di Cirebon, di Masjid Sang Cipta Rasa Cirebon. Kalau di Bapak Demak di Kisos di Masjid Demak. Tapi saya lebih cenderung ke Bapak Cirebon karena Syekh Siti Jenar tinggal di Cirebon. Jadi saya lebih cenderung ke Bapak Cirebon. Nah, setelah Syekh Siti Jenar di Kisos, giliran Ki Ageng Pengging sekarang yang fokuskan. Ki Ageng Pengging sendiri ini setelah berguru kepada Siti Jenar juga enggan, masalah politik, masalah keduniawan juga enggan. Masalah tahta Mojopahit sebenarnya sudah nggak memikirkan. Alasan untuk memusnahkan, untuk akhirnya hukuman mati dilaksanakan oleh Sunan Kudus di Pengging. Ceritanya seperti itu, di Kisos dihukum mati di kediaman Ki Ageng Pengging sendiri. Syekh Siti Jenar di Kisos, Ki Ageng Pengging di Kisos, bebaslah Demak berekspansi ke seluruh Jawa. Demikian, Pak Sutoyo. Oke, Pak. Siti Jenar ini orang Jawa. Siti Jenar ini tidak ada darah Jawa. Dia darahnya ada darah Melayu dan darah Arab. Tapi kesadarannya luar biasa. Kesadaran spiritualnya luar biasa. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya. Ini sebetulnya Siti Jenar ini kalau di akademisi Barat masih didiskusikan eksis atau enggak ini, Pak? Iya. Ya, saya kalau di riset saya pernah itu saya temukan. Jangankan Siti Jenar, Pak Sutoyo, Wali Songo aja kadang dikatakan tidak ada. Wali Songo aja kadang mitos katanya. Iya. Oke. Ini Pak Yeremia, Sang Hyang Kamayanikan ditulis era abad ke-10 Masehi. Era pemerintahan Sri Maharaja Rake Hino Sri Isyana Mpu Sendok. Ambil. Oh, ini cuma pernyataan aja. Dari Mas Agung ini, Pak. Nuwun sewu bertanya, kecocokan tantris dengan tasawuf Islam ada dalam hal apa saja? Mungkin tadi udah dijawab ya. Ada beberapa orang berpendapat Jawa Dipa tidak setuju dianggap agama, yang akhirnya bercampur dengan Islam menjadi kejawen.
Padahal ada elemen-elemen figur-figur yang tidak cocok ajaran Jawa Dipa dengan Islam. Bagaimana kejawen mengantisipasi perbedaan tersebut? Itu pertanyaan kedua. Apakah benar kejawen adalah lelaku Islam namun penghayatan kebatinannya menggunakan metodologi Jawa Dipa? Silakan. Oke. 3 dulu Pak Mas Toyo ya. Ya, ini satu orang ini soalnya. Oh, satu orang. Waduh, lupa. Kalau kebanyakan nanti lupa. Pertanyaan yang keterkaitan antara tantra dengan Tasawuf. Ya. Keterkaitan tasawuf dengan tantra, saya lihat kecenderungan mistiknya ya. Jadi kecenderungan menggali ke dalam diri, ke dalam batin tentang kebenaran sejati. Kalau kebanyakan dari ritual-ritual agama yang lahiriah itu lebih keluar, fokusnya keluar, mencari Tuhan di luar diri. Kalau tantra dengan tasawuf ini lebih mencari Tuhan ke dalam diri dengan berbagai metode yang khas. Bahkan kadang ada beberapa yang juga mirip-mirip. Seperti di tantra ada meditasi yang menggunakan Om Ahum. Mantra Om Ahum disatukan dengan nafas sebagai pusat konsentrasi. Di tasawuf ada zikir nafas, yaitu ketika nafas kita keluar dibaca Allah dalam batin, ketika nafas masuk membaca jadi akan terdengar Allah. Nanti ketika kesadaran kita sudah kesadaran manusiawi kita, jiwa kita, manusia kita sudah tertakuti oleh roh kita, maka zikir itu akan berubah menjadi Ketika kesadaran manusiawi kita sudah lenyap ke dalam kesadaran roh, maka tidak ada lagi zikir. Yang ada adalah ketenangan, keheningan, kediaman. Banyak pola-pola dari tasawuf yang mirip dengan pola-pola tantris. Dari hal-hal seperti ini akhirnya menciptakan kejawen. Ketika di dalam ajaran tantra ada samadhi, terus di ajaran tasawuf ada yang dinamakan dengan sholat daim. Dua ini dijadikan satu dalam kejawen. Samadhi itu ya sholat daim. Sholat daim itu ya samadhi. Yang dikenal oleh Islam fikih kan hanya sholat ragawi. Sebagaimana yang kita ketahui, tasawuf masih ada lagi yang dinamakan dengan sholat daim. Daim itu dari bahasa Arab yang artinya adalah abadi, selama-lamanya, daiman, abadan. Jadi sholat daim itu adalah sholat yang berfokus pada kesadaran. Lebih mirip seperti ini, seperti meditasi vipassana dalam Buddhis. Jadi kita bisa melakukan meditasi di semedi di sembarang tempat. Ketika kita duduk, ketika kita berjalan, ketika kita mengemudikan mobil, kita fokus pada kesadaran kita sedang apa. Ketika kita, apapun yang kita lakukan, kita sadar dengan apa yang sedang kita jalankan. Inilah yang dinamakan sholat daim dalam pengertian sholat daim sebenarnya dalam kejawen. Makanya ada istilah di dalam kejawen, sholatku yo melakuku, sholatku yo lungguhku, sholatku yo manganku, sholatku yo ngombeku. Mirip dengan vipassana. Hal seperti inilah yang menyatukan antara tantris dengan tasawuf Islam sehingga melahirkan kejawen. Ini untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi apa Mas Toyo?
Halo. Pertanyaan kedua tadi, cari dulu. Oke. Ada beberapa orang berpendapat Jawa Dipa tidak setuju dianggap agama, yang akhirnya bercampur dengan Islam menjadi kejawen. Padahal ada elemen-elemen figur-figur yang tidak cocok dengan ajaran Jawa Dipa dengan Islam. Bagaimana kejawen mengantisipasi perbedaan tersebut, Pak? Ini sudah terjadi pada masa ekspansi Demak, ya. Jadi mereka yang tidak mau memakai Islam akhirnya dibabat. Demak itu melakukan ekspansi besar-besaran, ekspansi wilayah, mulai dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur, sampai 1546 terhenti di Panarukan karena Sultan Trenggono tewas tertusuk keris oleh Pangeran Surabaya. Pangeran Surabaya disuruh mengambil sirih, padahal dia seorang pangeran, tidak layak seorang pangeran disuruh mengambil sirih. Pangeran Surabaya tersinggung. Bukan sirih yang diberikan, tapi keris yang ditusukkan ke dada Sultan Trenggono. Akhirnya ekspansi terhenti di Panarukan karena Sultan Trenggono tewas. Ekspansi ini yang membabat orang-orang yang tidak setuju. Jadi bukan hanya ekspansi wilayah melebarkan kekuasaan, juga termasuk ekspansi keyakinan. Ekspansi keyakinan. Karena proses ekspansi yang berdarah-darah seperti ini, maka akhirnya ajaran-ajaran asli Jawa itu diajarkan secara diam-diam. Jam 12 malam, nunggu tidak ada orang. Harus di luar rumah, ora kaupan wangon, kata orang Jawa. Jadi tidak boleh ada genteng, tidak boleh ada bangunan yang menaungi. Jadi di tempat yang terbuka. Tidak boleh ada orang lain, kecuali guru dan murid. Dan wejangannya harus berbisik-bisik. Dan tidak boleh dicatat. Karena kalau sampai dicatat, prajurit jihad dari Demak akan turun tangan. Nah, karena proses pengajaran diam-diam, malam hari, berdua, bisik-bisik, pernah klinik, akhirnya terkenal dengan namanya ilmu klinik. Karena pengajaran secara klinik, bisa. Akhirnya terkenal sebagai ilmu klinik. Itu karena apa sebenarnya? Karena menghindari orang-orang Demak bersembunyi dari incaran orang-orang Demak waktu itu, dan terbawa sampai sekarang. Padahal sebenarnya ancaman dari Demak sudah tidak ada. Orang Jawa masih terbawa sampai sekarang, tidak boleh dicatat. Loh, buat apa kalau tidak boleh dicatat? Harus tengah malam, tidak boleh ada orang lain. Ya kalau memang ada beberapa murid yang kapasitasnya sudah bisa diajarkan, ngapain harus 2 orang, guru dan murid hanya 2 orang saja? Beberapa orang sekalian nggak masalah. Siang hari pun nggak masalah. Di dalam rumah pun tidak masalah, dicatat pun tidak masalah. Itu yang terjadi sebelum Demak, ketika masa Majapahit dan sebelum-sebelumnya. Berubah drastis ketika Demak berkuasa. Ajarannya jadinya diam-diam. Dan sebenarnya sekarang sudah tidak berlaku. Karena sudah tidak ada yang mengancam. Sudah tidak ada yang mengancam. Sebenarnya ya sekarang sudah bebas, tapi orang Jawa masih terbawa itu sampai sekarang, namanya ilmu klinik. Nah, tadi ada hal yang kalau ada Jawa Dipa yang tidak setuju dengan penggabungan dengan akulturasi disinkretiskan dengan tasawuf Islam, ya dibabat. Ya dibabat.
Lamun